Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum di Barat didirikan bukan untuk memenuhi tujuan-tujuan pendidikan dalam arti yang luas. Jadi sejarah pertumbuhan museum memang harus dicari akarnya dari Barat. Karena memang orang Barat lah yang pertama-tama membangun museum. Nah, sebagian museum yang dibangun adalah merupakan museum yang memiliki koleksi perorangan sebagai pencerminan zaman Renaissance, itu zaman pencerahan. Ya, jadi Renaissance itu kemudian memotivasi dan juga menginspirasi manusia pada waktu itu untuk mengembangkan dirinya, yaitu dalam bentuk menyimpan benda-benda sejarah dan juga benda-benda budaya sebagai kesadaran terhadap masa lampau. Jadi zaman Renaissance ini adalah zaman yang mencerahkan, zaman yang tentu saja meninggalkan zaman kegelapan di Eropa, dan mereka sadar bahwa kebudayaan harus ditopang oleh museum yang pada awal mulanya merupakan koleksi perorangan. Jadi pada dasarnya koleksi perorangan ini adalah merupakan museum yang dilandasi oleh sikap anti kuarinanisme, ya, anti kuarinisme. Jadi mempunyai sikap menggemari benda-benda atau barang-barang antik yang kemudian tersimpan di rumahnya, dan kemudian orang itu tentu saja menjadi kurator, ya, kurator mandiri atau kurator sendiri yang bisa menjelaskan segenap koleksinya kepada pengunjungnya. Nah, pada awalnya memang para perorangan ini tujuannya juga untuk melakukan semacam jual beli gitu ya. Jadi seandainya ada pengunjung yang tertarik terhadap koleksi tertentu, ya tentu saja orang yang senang dengan anti-kuarinanisme ini akan bisa menjual barang itu dengan mahal, dan kemudian juga sebaliknya dia bisa membeli dari para kolektor yang lain. Jadi pada dasarnya melalui pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh orang Eropa ke benua Afrika, Asia, dan Amerika, ini mereka menemukan benda-benda sejarah, benda-benda budaya yang dianggap oleh mereka sebagai benda-benda yang mempunyai nilai budaya yang tinggi, tetapi juga bisa dilihat sebagai benda yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, jadi orang pada waktu itu bisa melakukan jual beli, ya, terhadap benda-benda koleksinya. Tetapi orang mungkin terlalu bangga, ya, ketika bisa mengumpulkan koleksi-koleksi yang mempunyai keantikan-keantikan. Nah, sehingga walaupun ditawar dengan harga tinggi, tetapi ia tidak bergeming. Nah, tetapi dalam masa berikutnya, ketika para kolektor ini meninggal, ahli warisnya rupanya tidak segemar orang tua mereka. Nah, sehingga kemudian benda-benda itu dianggap mengotori rumah. Nah, apalagi kalau benda-benda itu mempunyai kekuatan supranatural, ya, sehingga banyak dari keturunan para kolektor itu merasa terganggu karena ada katakanlah
makhluk halus atau hantu yang meninggali benda-benda antik mereka itu. Nah, sehingga bisa jadi benda-benda itu kemudian ditawarkan kepada pemerintah atau kepada museum, bahkan mungkin bisa diberikan secara cuma-cuma ya oleh para ahli warisnya. Nah, sehingga kemudian dari sinilah museum di barat itu bisa dibangun, dibentuk dengan sumbangan dari para kolektor museum. Nah, jadi di barat pada dasarnya pada zaman Renaissance itu ada kesadaran ke arah itu. Nah, sehingga cabang seni dan ilmu pengetahuan telah maju ya. Jadi di situ dengan adanya benda-benda antik, maka sebenarnya cabang ilmu dan juga seni dan ilmu ini menjadi maju karena di situ ada semacam pengayoman atau perlindungan dari karangan para bangsawan yang menggemari benda-benda antik. Nah, begitu pula dengan hartawan. Jadi hartawan itulah yang mencoba membeli benda-benda berharga itu supaya tidak jatuh kepada orang asing. Jadi pada intinya bangsawan atau hartawan ini adalah merupakan orang yang berjasa terutama untuk menyetop barang-barang antik dari suatu negeri supaya tidak bisa dijual dengan mudah ke negara lain. Ya, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.